itu harus seperti ini, sesuai dengan standar kesehatan. Belangkar itu harus sesuai standar kesehatan. Kira-kira yang pingsan ini mati ya? Matinya mana yang lebih benar? Memijit dulu, baru nyari ambulan, baru dibawa ke rumah sakit, ke ruangan ICU, baru diperiksa, baru dibuat ke ruangan rawat inap, atau langsung ambil dokter spesialis berstandar. Banyak orang yang tidak pernah menyadari yang hidup dalam culture lingkungan. Culture lingkungannya baik, mengomentari anak-anak yang punya sikap yang berbeda, budak tahu pasti beda sadarnya. Kalau pertanyaannya, kenapa Kang Deddy ngomongnya suka keras? Kenapa Kang Deddy ngomongnya suka peninggi? Karena saya hidup di bawah terik matahari. Saya hidup di tengah-tengah kerumunan warga. Saya hidup dalam setiap hari yang datang ke rumah saya adalah yang terlibat pinjol, yang ditagih bank kemok, yang kontrakannya habis, yang anaknya hamil, tidak ada yang bertanggung jawab, yang sakit, yang itu, yang ini, itu yang saya hadapi setiap hari. Kalau saya ngomongnya nggak keras, saya hidup di tengah kerumunan ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Kalau saya tidak bisa ngomong peninggi, saya tidak akan bisa mengendalikan puluhan ribu orang di lapangan. Beda kalau saya tiap hari tinggal di gedung sate, di ruangan ber-AC yang diterima hanya para dirut, yang diterima hanya para CEO, yang diterima hanya para artis. Mungkin ngomong saya nggak begitu. Mangga silahkan duduk, ayo minum dulu. Mangga Kak Seto. Di tengah-tengah ribuan orang yang setiap hari saya berhadapan dengan mereka, saya ngomong, hapunten abdi bade kalangku. Bisa nggak? Tangan saya harus main, mata saya harus main, telinga saya harus main. Saya harus mengendalikan seluruh situasi di dalam setiap waktu. Makanya saya berucap terima kasih atas penyusunan seluruh pegawai Pemda Provinsi, Pak Sekda, PLTK Distrik, Pak Asisten Sakit, Kepala Kesbangpol, protokol, semuanya. Kenapa? Hidupnya berubah. Asalnya dulu bekerja di Pemprov, hari ini berganti mengabdi untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Karena mengabdi, gak ada lagi gubernur, gak ada lagi sekda. Bagaimana situasi? Bagaimana saya bilang pindahkan kursi, pasang di depan? Kalau pakai struktur birokrasi, saya beritahu Pak Sekda tolong pindahkan kursi. Pak Sekda perintah lagi ke Kabak Admin, tolong pindahkan kursi. Nah, ke asisten satu, asisten pindah lagi ke admin, admin pindah lagi ke kabar protokol, kabar protokol pindah lagi. Itu anggus nggak bisa. Ini adalah kepemimpinan Kopekpra. Kemudian orang bertanya, apakah ini instan? Nggak boleh milih instan hari ini. Kenapa? Karena hari ini baru 3 bulan saya mimpi. Lihat nanti 2-3 tahun ke depan, apakah kebijakan saya itu kemudian terus-menerus konsisten membangun sistem bukan perkara mudah, membangun sistem itu perkara yang susah. Maka satu hal yang harus dilakukan oleh kita adalah memulai. Bagi saya sistem belakangan, mulai duluan. Nanti setelah dimulai, maka sistem itu akan terbangun dengan sendirinya. Kenapa? Karena falsafah pendidikan ini adalah tukuri handayana. Ini. Untuk itu maka pemimpin itu kata orang Sunda tuh begini. Pemimpin ketika di depan maka dia yang memandu, ketika di belakang dia yang menggiring, ketika di samping dia yang mengambil. Itu prinsip Siliwangi. Artinya pemimpin kadang dia di depan, pemimpin kadang dia di samping, pemimpin kadang dia di belakang. Di depan itu apa? Menggerek, memandu, mengarahkan. Kenapa mengarahkan? Kita ini tanpa arah. Kita ini tanpa kompas yang memadai. Pendidikan kita mau arahnya kemana? Pemerintahan ini goalnya mau kemana? Semuanya angan-angan. Tapi seluruh angan-angan itu harus dituntut. Maka ada 2 karakter. Ini penting. Sapi Australia dengan sapi Indonesia itu beda. Sapi di Australia sistemnya sudah bagus. Alamnya terbuka. 10.000 hektar dimiliki oleh 1 orang. Menggiring misalnya, saya nggak tahu. Menggiring misalnya
3.000 ekor sapi, pinggirnya dipagar pakai kawat, kemudian yang menggiringnya menggunakan kuda. Nanti ada pesawat kecil yang mengawasi si sapi itu tergiring masuk ke kandang. Nanti tergiring kalau sudah waktunya dijual, tergiring dia masuk ke truk, tergiring dia masuk ke kapal. Nanti turun lagi. Sapi Australia tidak ditembak, tidak ditahan. Kepala dan tidak kepala nanti letak bebas. Pertanyaannya adalah, mungkinkah sapi Australia itu dibebaskan dari tenok, kemudian di Indonesia itu tidak bisa? Kenapa? Kandang di Indonesia sempit, satu kandang diisi oleh 100 ekor, lebar kandangnya kecil, kemudian tidak bisa di Indonesia sapi dilepas. Kenapa? Jangankan dilepas, di mana aja hilang. Sapi yang 10.000 ekor di Australia tidak ada yang dibeli. Ada cerita, saya tukang baca cerita. Ada cerita di Australia adalah seseorang kehilangan 1 ekor domba sudah lebih 10 tahun. Pada akhirnya domba itu ditemukan di pinggir hutan dan sudah berubah, bulunya sangat tebal dan tampil tidak dikenali di Indonesia. Jangankan 10 tahun, 1 jam domba lepas. Nanti besok tinggal tusuknya jadi saja. Cara memimpin Indonesia beda dengan cara memimpin Australia, beda dengan cara memimpin Finlandia, beda. Anak Indonesia beda dengan anak Finlandia, beda dengan anak Australia, beda dengan anak Inggris, beda dengan anak Jepang, beda. Kenapa? Di Jepang tidak ada anak remaja berkelahi pakai celurit. Di Jepang tidak ada anak yang minumnya ciu oposa. Semuanya tertata. Kemudian penduduknya berapa? Penduduknya mereka sedikit. Satu rumah diisi paling 3 orang, 5 orang. Di Indonesia ada satu rumah ukuran 4 kali 3 meter, isinya 21 orang. Ini urus. Di mana penduduk yang paling besar? Jawa Barat, 54 juta. Untuk itu ekstra. Makanya guru di Australia gajinya gede, guru di Amerika gede, di Indonesia honorer juta setengah. Silakan lihat di sini, ruang kelas yang mewah, di jalan mereka tertib, ke sekolah jalan kaki, naik sepeda tertib jalannya. Mereka saja naik bis, kemudian dia turun dari bis berucap terima kasih sama sopirnya. Di Indonesia nanti saja belum menjadi pelajaran pendidikan di sosial. Apa sih? Apa orang pendidikan Indonesia? Gurunya terlalu mengejar pada aspek kurikulum yang ditetapkan, sehingga setiap guru berlomba. Kalau harus ada 100 halaman, maka 100 halaman ini harus saya sampaikan kepada murid saya dalam waktu 3 bulan. Kualifikasi muridnya berbeda-beda. Ada yang punya buku, ada yang tidak punya buku, ada yang bisa fokus, ada yang tidak bisa fokus, ada yang bisa menyerap 100, ada yang 10, susah. Metodologi ini hilang dalam pendidikan kita. Akhirnya semua orang dipaksa, pada diganti. Boleh Anda menyampaikan kalau murid semuanya buat 1 halaman dia bisa menghafal dan memaknainya serta mengerjakannya, maka cukup 1 halaman saja. Orang yang baik bisa hafiz Quran. Tetapi kalau tidak bisa hafiz Quran, cukup ngamalin bismillah saja. Hafal itu diamalkan amaliyah dalam kehidupan yang sebenarnya, maka yang bismillah itu menjadi keutamaan dan keunggulan dalam hidupnya. Kita lupa. Untuk itu, maka disitu apa yang lebih rendah dalam pendidikan kita? Pendidikan yang berubah. Kalau hanya mengajar akademik kita lupa, matematika sudah lupa, fisika lupa, kimia lupa, biologi lupa, semuanya lupa. Tetapi kalau dibentuk karakter dengan baik, memaknai biologi manfaatnya untuk apa? Apa ilmu pertanian? Matematikanya apa untuk
menyimpan, bagaimana mengambil jumlah yang diambil harus lebih sedikit dibanding yang disimpan, jumlah yang dikonsumsi harus lebih sedikit dibanding dengan yang ditabungkan. Jangan besar-pasak daripada lihat otaknya masuk bagian. Orang Sunda kalimat lagunya harus apa yang dikembangkan pada anak-anak kita? Kering-kering kurang kali itu api yang bersekat. Mun kotor buat sesesat, mun soek buat kaputan, kan untuk masih butuhkan anyar masih lebar. Sebuah prinsip ekonomi pendidikan anak yang luar biasa yang ada dalam kembang. Untuk itu, sekolah pribadi, sekolah ngajarin gak usah tinggi-tinggi sekarang, ngajarin masuk kelas berbaris, ngajarin buang kelas seni, ngajarin kalau ada sampah di jalan dipungut, ngajarin buang sampah di mana, ngajarin nanam bunga, ngajarin nanam tanaman, ngajarin menyayangi sesama, ngajarin mencintai sesama. Sekolah ngajarin itu, ilmu pengetahuan bisa diraih di Google, ilmu pengetahuan bisa didapat di perpustakaan, tapi cinta tidak bisa didapatkan di buku. Cinta tidak bisa didapatkan di layar digital. Cinta hanya lahir dari rasa dan cinta, dan itu membahana dalam semesta, dan semesta itu saling berhubungan satu sama lain. Dan saya yakin setiap manusia punya rasa, punya cinta, punya ada provider dalam dirinya. Maka manusia digabungkan bukan karena partainya, bukan karena organisasinya, tapi manusia digabungkan oleh cinta dan rasanya. Ibu dengan anak bisa jadi rasanya tidak bersatu, tapi bisa jadi anak itu bersatu dengan orang lain. Kenapa mereka bisa berkelompok berdiri? Karena rasanya sama, cintanya sama, satu nafas, satu jiwa. Orang rasanya berubah menjadi negatif. Untuk itu dari sekarang cinta ibu dan anaknya satukan dengan baik. Bukan ibu kita dulu yang mengajarkan ketika terluka maka air lidahnya mengobatinya. Bukankah orang tua kita dulu mengajarkan ketika anak jatuh maka rambutnya yang digesekannya. Bukankah orang tua kita dulu diajarkan kalau makannya keras maka ibu yang mengunyahnya. Apa itu artinya? Kalau layar digital itu keras, kalau permainan di dunia itu keras, sebelum dinikmati oleh anaknya, dikonsumsi oleh anaknya, maka ibu dan bapaknya yang menegak racun itu sebenarnya. Itu yang disebut dengan saring, selektivitas. Itu makna dari adanya dinas informasi komunikasi. Itu makna dari adanya dinas info. Itu makna dari adanya tim cyber. Siapa yang menyerang anak kita? Bukan tetangga, bukan teman. Dunia digital, dia belum waktunya. Belum waktunya punya akun, sudah punya akun. Belum waktunya mengakses individual, bisa akses individual. Belum waktunya bisa mengakses ke situs-situs tertentu, bisa masuk ke situs-situs. Belum waktunya. Ingat kata orang Sunda, lamun can waktuna bakal murah memeh musuh. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Semangat. Kita ucapkan terima kasih pada jajaran Rindang 3 Siliwangi. Kami ucapkan terima kasih pada Asitu, pada ibu-ibu yang mendampingi para psikolog. Terima kasih semuanya, dan pada BJJ Peduli yang ikut mensupport. Saya tadi sudah nyiapin amplop 2,5 tapi dikasih tahu Pak, lebih baik setelah ini nanti yang bertugas upacara itu nanti ke Bank Jaga, nanti isi rekening tanda tangan pulangnya 2 kartu ATM dan kartu tabungan. Pulang dari sini Anda punya tabungan, punya masa depan. Dan ini akan saya bentuk di Jawa Barat. Anak-anak terus nabung tiap hari, tidak boleh konsumsi. Dan yang paling pertama yang harus kita miliki adalah ini terjadi karena ibunya tidak tegas, anaknya sudah. Saya ini jangankan menghadapi orang lain, saya menghadapi ini yang saja, itu saya tegas. Karena orang lain takut sama Kang Deddy Mulyadi dibawa ke barat militer, niatnya kembali. Kalau sudah pergi, saya kemarin 2 hari yang lalu, kalau sudah punya keinginan, nih yang pengen main, karena saya bilang juga besar, udah jam 7:30, pengen main. Saya bilang teman-temannya nggak bisa, udah malam kehujanan, udah bobo, nggak bisa, pengen main ayah. Terus bahaya bobo, ayah, aku bawa ke barat
lain. Yang lain takut sama ayah dibawa ke barat militer. Aku tidak takut sama ayah. Aku pengen dibawa ke barat militer. Saya itu walaupun anak yang paling saya sayangi. Saya bilang, kamu mau melawan sama saya? Kamu nantang sama saya? Oke. Ya. Saya ambil tas, sambil baju, saya kasih kopi, saya kasih. Kamu pergi dari kamar. Ayah tidak perlu ada anak yang sudah tidak patuh dan tidak tahu arti. Anak saya itu apa yang terjadi setelah itu? Dia berlari memeluk dan menangis dan minta maaf. Aku salah. Aku pengen sama ayah, tidak mau ke barat militer. Indah sekali dan indah. Makanya kita ini hidup sebagai orang tua. Orang tua itu sepasang. Karena orang tua ini sepasang, maka dia punya dua sifat. Yin, yang feminin, maskulin. Maka lambangnya ibu dan ayah. Maka feminin maskulin lambangnya ibu dan ayah. Bukan berarti bahwa laki-laki itu feminin, perempuan laki-laki maskulin, perempuan feminin. Tidak, belum tentu. Ada laki-laki yang feminin, ada perempuan maskulin. Contohnya apa? Di rumah ada istri yang lebih galak dari laki-laki. Gak bisa, itu sifat dalam diri manusia. Dalam diri manusia itu harus muncul sifat kasih sayangnya, feminin dulu. Tapi suatu saat harus muncul maskulinnya, tegas, punya wibawa, berkarisma. Maka di Sunda, yang salah ini perlu ngerti semua. Di Sunda itu membuat dua lambang yang itu tidak didapat di tempat lain. Apa itu? Ada lambang feminin, ibu ratu, nyi ratu kidul. Orang Sunda itu namanya nyiroro itu bukan salah. Itu lambang feminisme. Itu kalau orang Cina Dwi Kuan Yin. Maka lambangnya itu lambang perempuan, lambang kelembutan, lambang laut, lambang keindahan, lambang kedalaman. Maka feminin itu dalam. Maka manusia yang punya watak feminin, terutama ibu, sangat dalam. Kalau sudah terluka sangat dalam, maka dia menjadi ahli sejarah. Maka dalam setiap waktu dia akan selalu mengungkap kesalahan suaminya. Walaupun tahun 1900 sekian dia telah ada. Bukan duri itu lambang simbolistik ibu ratu. Ratu itu apa? Nih yang mengendalikan kita. Apa itu ibu ratu? Rasa. Rasa itu apa? Ruh. Apa itu? Kolbu. Kesini hati. Sajeroni merasa. Tebenang di jauh-jauh, tebenang di deket-deket. Nah, kata kurang sudah hati. Yang kedua adalah maskulin. Apa ini? Hutan. Di hutan ada apa? Ada tokoh maskulin, pengendali ekosistem, predator utama. Apa itu? Harimau. Dengan adanya dia maka siklusnya diatur. Dia itu mengendalikan ekosistem. Harimau makan babi hutan tidak. Dia lagi mengendalikan ekosistem. Kalau rusak, babi hutannya terlalu banyak, nanti kelaparan. Harimau makan rusak, dia tidak. Karena rusak itu nanti jumlahnya terlalu banyak, nanti rumputnya kurang, nanti ekosistemnya tidak terkendali, rusaknya nanti kelaparan. Tapi ingat, seorang yang maskulin itu satu hal. Ketika dia turun dari pertapaan dalam sebuah wilayah yang ideal, buruannya dia tidak mendapatkannya. Harimau tidak pernah putus asa. Dia tetap kembali ke tempat pertapaannya untuk hidup, menunggu makanan nanti. Kemudian ketika ada mangsanya, apakah harimau berpesta? Tidak. Dia hanya memakan berdasarkan kebutuhan dari hidup. Makanya orang Sunda lambangnya adalah lambang rajanya, ada disebutnya Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, simbol dari seorang harimau. Harimaunya mau bukan singa, kalau singa mah keroyokan. Ini penting. Maka dalam diri manusia kembangkan dua. Satu, kembangkan femininnya. Kedua, kembangkan
mengembangkan maskulinnya, maka terbentuklah dia. Maka nanti Pak Muslim akan menjelaskan tentang Rahman dan Rahim. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan kebahagiaan. Saya ucapkan selamat, terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan Anda semua menjadi putra putri terbaik Indonesia. Putra putri terbaik kebanggaan ibu bapak. Saya yakini yang dari sini suatu saat ada yang jadi perwira, ada yang jadi bintara, ada yang jadi amnama, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ASN, ada yang jadi pemadam kebakaran, ada yang jadi anggota Satpol PP, menjadi apapun yang hidup ini berguna bagi masyarakat, bagi diri, bagi keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.